Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa dipertemukan kembali ya dalam kajian ilmu akidah ya pendalaman ilmu akidah. Itu syarah ya terhadap akidah wasitiyah ya secara maqasid. Poin-poin penting yang kita perdalam dan masih melanjutkan tema sebelumnya ya yaitu tentang bahwa hujah nakal ya atau hujah dalil nakal dari wahyu itu sudah mengandung hujah akal ya. Nah ini diungkap oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya secara langsung. Ya, ini beliau ungkapkan di dalam baik di dalam kitab Majmu'iyah Al-Fatawa ya ataupun di kitab Darut Ta'arud ya. Al-akal wa nakal itu sama ya apa yang beliau uraikan. Jadi di sini hanya mengemukakan contoh-contohnya. Ya, dan apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran ya yang memuat ya hujah-hujah akal ya tentu hujah itu lebih sempurna ya bahkan lebih jelas kebenarannya ya ketepatannya ya sesuai logika akal sehat ya daripada yang digunakan oleh para ahli kalam ya dan juga para ahli filsafat. Ya, yaitu kita sampai sebelumnya di kata wa mislu ya di turuk. Kita ulangi sedikit ya. Sebelumnya sudah masuk ke paragraf ini. Tapi perlu kita perdalam lagi. Jadi wa mislu hadhihi turuqi hiya allati kana yastamiluha salafu. Ya, metode-metode ini ya yang semacam ini ya dialah yang digunakan ya oleh para salaf dan para imam fi misli hadil matolibi dalam pembahasan yang semisal ini. Ya, nah itu kan sebelumnya sudah disebutkan bahwa kias yang digunakan ya yang benar ya hujah akal dalam hujah akal ya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tentang Allah ya tentang ketuhanan ya itu dengan kiasul aula ya kiasul aula atau kias aulawi ya baik itu digunakan oleh Al-Quran kemudian juga oleh para imam ya para ulama salaf ya jadi keliru kalau mengatakan para ulama salaf tidak menggunakan hujah akal ya justru jelas mereka menggunakan hujah akal tapi hujah akal yang benar yaitu dengan kiasul aula. Nah ini beda ya dengan yang digunakan oleh para ahli kalam, para ahli filsafat. Mereka menggunakan kias tamsil atau kias sumuli ya. Itu dengan menyamakan begitu saja. Ya sehingga akhirnya ketika disebut misalnya kalau disebut tangan oh berarti sama ya itu berarti sama dengan makhluk. Ya akhirnya dinafikan dari Allah. Nah ini kan keliru penggunaan kias seperti itu. Nah, justru para ulama salaf itu menggunakan kias aula. Kias aulawi. Jadi justru dengan kias aulawi inilah untuk menetapkan sifat sesuai yang disebutkan di dalam nas. Jadi kalau suatu sifat itu pada makhluk saja sempurna, ya pada makhluk itu sempurna ya seperti manusia bisa mendengar, bisa melihat, itu kan sempurna. Ya justru kebalikannya itu adalah kekurangan ya.
jadi tuli gitu ya, buta. Nah, maka Allah sebagai pencipta manusia, sebagai pencipta manusia, lebih berhak lagi dengan kesempurnaan itu. Lebih utama lagi. Nah, begitu juga ketika misalnya pada manusia ya, memiliki tangan itu kan lebih sempurna daripada tidak memiliki tangan. Yang memiliki wajah lebih sempurna daripada tidak memiliki wajah. Nah, itu pada manusia. Nama apalagi ya bagi Allah yang menciptakan manusia itu lebih berhak lagi dengan kesempurnaan tersebut. Jadi dalil qiyasul aula ini banyak digunakan oleh para ulama salaf ya, salafus saleh ya, di antara Imam Ahmad ya dalam kitab beliau, Abdul Aziz ya, Al-Kinani dan yang lainnya. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi disebutkan oleh beliau ya kama istamala nawa al-Imam Ahmad. Sebagaimana digunakan oleh Imam Ahmad ya. Makanya kan sering dinisbatkan ya sebagai Pahan Bali ya karena memang Imam Ahmad banyak berbicara ya yang menonjol, yang apa namanya ibroz ya, jadi menampakkan, menonjolkan. Walaupun sebenarnya bukan hanya Imam Ahmad ya, yang sebelum beliau waman qablahu waman wa ba'dahu dan yang setelah beliau juga min a'immati Islam, dari para imam kaum muslimin ya. Wa bimisli dalika jana, dan yang semisal itu juga Al-Qur'an datang fi takriri usuluddin, dalam menetapkan pokok-pokok agama itu akidah. Nah, jadi hujah-hujah itu nggak asing nih, Al-Qur'an juga udah digunakan. Ya, jadi ini bisa kita pahami, bisa kita apa namanya gunakan ya ketika tadi ya kita tidak terikat dengan ya, jeratan-jeratan teori apa jisim dan sebagainya. Ya, karena kalau orang sudah terjerat ya dengan teori-teori jisim dan sebagainya itu akan sulit untuk menerima hal ini, sehingga hal yang jelas dalam Al-Quran ini menjadi tidak terlihat. Ya min masairi tauhid, dari permasalahan tauhid wa sifat wal ma'adi wa nahwi dzalika. Wa misalu dzalika annahu subhanahu lamma amara bil ma'ad, dan yang di antara ya misal dari hal itu bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika ini contoh aja ya mengabarkan tentang hari akhir ya, hari kebangkitan, wal ilmu bihi tabiun lil ilmi bi imkani, ya, dan mengetahuinya ya, mengilmui atau memiliki ilmu terhadapnya itu mengikuti ya terhadap hari akhir itu. Jadi kalau orang yakin itu artinya dia mengetahui, mengilmui. Jadi bagaimana hari kebangkitan itu bisa terjadi. Nah, itu mengikuti terhadap ilmu ya, atau kepada ilmu terhadap kemungkinannya. Ya, jadi kita meyakini hari kebangkitan itu ada, ya itu kan eh, kalau secara logika itu mungkin terjadi. Ya, jadi sesuai dengan akal sehat dan logika. Jadi menurut logika itu mungkin terjadi. Kemudian Allah mengabarkan, maka kita percaya. Ya, nah kalau misalnya menurut logika kita enggak mungkin terjadi, sesuatu yang mustahil, bagaimana kita bisa percaya? Ya, fa'innal mumtani'a, ya karena sesuatu yang mustahil, mumtani ini sesuatu yang mustahil terjadi. La yazuzu an yakuna, tidak boleh ya bayana, ini bayana ya dibaca fi'il madhi ini. Kemarin agak bingung bacanya. Ya, tidak boleh ya Allah itu menjelaskan imkanah, kemungkinannya atam mabayanin, dengan penjelasan yang paling sempurna. Jadi sesuatu yang misalnya secara logika itu mustahil terjadi, ya nggak mungkin Allah menjelaskan bahwa ini mungkin terjadi, padahal secara akal misalnya mustahil. Jadi nggak mungkin bertentangan apa yang Allah jelaskan itu dengan akal sehat. Walam yasluk fina. Tetapi ini Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu tidak menempuh dalam menetapkan kemungkinan ya akan terjadinya hari kebangkitan itu
Ya, dengan metode ya yang digunakan oleh para ahli kalam, Tawaifu min ahlil kalam. Nah, bagaimana metode yang digunakan oleh kalam kita akan ketahui di sini. Ya, dan Allah berbeda caranya. Nah, ini kan sebenarnya bagi kita mau menggunakan yang mana ya? Menggunakan metode yang mana yang sudah Allah jelaskan ataukah para ahli kalam itu yang mereka membuat apa namanya hal yang berbeda. Haitsu yuthbituna al-imkan al-kharijiyah bi mujarradil imkani ini. Di mana mereka menetapkan ya suatu kemungkinan khariji sesuatu yang ada dalam realitas ya khariji itu sesuatu yang ada dalam realitas dalam eksternal wujud secara eksternal kalau ini lawannya zihni kalau zihni itu cuma di pikiran ya cuma di pikiran zihni ada tapi di pikiran tapi kan kalau ada sesuatu yang ada di pikiran kan belum tentu ada dalam realita dalam kenyataan Jawariji itu apa namanya sesuatu yang terjadi di dalam realitas wujud dalam kenyataannya nah, sedangkan zihni itu hanya di pikiran saja. Nah, mereka ini kan hari kebangkitan itu sesuatu realitas, sesuatu yang terjadi dalam kenyataan kan. Hari kebangkitan itu. Mereka menetapkan mungkin itu terjadi hanya dengan kemungkinan secara zihni ya dalam pikiran, secara mental. Fayaquluna maka mereka mengatakan hadza mungkin. Ini mungkin terjadi hari kebangkitan itu lianna walau qudira wujuduhu ya lam yalzam min takdiri wujudihi muhalu. Jadi mereka hanya mengatakan ya kalau diperkirakan ya keberadaannya atau terjadinya hari kebangkitan itu ya dengan memperkirakan keberadaannya itu ya tidak berkonsekuensi ya atau tidak menuntut suatu kemustahilan. Jadi kalau diperkirakan ada menurut pikiran ya bahwa kebangkitan itu akan terjadi, ya itu tidak menuntut adanya kemustahilan, tidak mustahil. Ya jadi menurut pikiran bisa saja terjadi sehingga itu tidak mustahil. Nah, fa'in asyana fi hadhil muqaddimah. Nah, maka yang jadi masalah ya kata beliau di dalam muqaddimah ini. Jadi mengatakan bahwa sesuatu yang menurut pikiran apa namanya ya mungkin terjadi gitu itu tidak mustahil. Di sini yang menjadi masalah famin aina ya'lamu annahu la yalzamu min takdiri wujudihi muhalun. Ya dari mana dia tahu bahwa tidak tidak menuntut ya tidak memastikan dari memperkirakan keberadaannya ya suatu kemustahilan. Wal muhalu na'amu minal muhali li dzatihi aw li ghairihi. Ya, yang mustahil itu di sini ini lebih umum ya. Eh, apakah dia mustahil secara zatnya atau mustahil karena yang lainnya. Jadi secara zatnya dia mustahil ataupun disebabkan oleh yang lainnya. Nah, sedangkan wal imkanu dzihni ya sesuatu yang mungkin menurut pikiran itu hakikatu adamul ilmi bil imtina. Ya, hakikatnya adalah tidak mengetahui kemustahilan. Jadi kalau hanya dengan pikiran manusia gitu ya yang apa namanya yang sebatas di pikiran itu kan tidak mengetahui bahwa itu tuh mustahil. Ya, tidak mengetahui bahwa itu mustahil. Ya, bukan mengetahui itu pasti terjadi gitu kan. Tapi tidak mengetahui itu mustahil.
Nah, sedangkan wa adamul ilmi bil imtina la yastalzimul ilma bil imkanil khariji. Ya, tidak memiliki pengetahuan terhadap kemustahilan. Ya, tidak memastikan atau tidak memastikan ya ilmu terhadap ya kemungkinan ya terjadi dalam kenyataan. Ini kan kaidah ini sering ya. Jadi Wah, apa namanya? Sabtu kok rapat. Jadi tidak mengetahui terhadap sesuatu ya bukan menjadi ilmu atas ketiadaannya. Itu ya adamul ilmi bisyai laisa ilman bil adam. Ya adamul ilmi bisyai laisa ilman bil adam. Jadi tidak mengetahui adanya sesuatu itu bukan ilmu atas ketiadaannya. Karena bisa jadi ada yang lain yang mengetahui kan gitu. Misalnya apa namanya? Nah, ini salah satu contoh ya dalam fikih ya. Apa namanya? Tentang air mustamal misalnya orang-orang yang me, apa namanya? Tidak boleh ya atau tidak mensucikan ya air mustamal itu mereka kan berdalil dengan ini. Berdalil dengan bahwa tidak diketahui gitu ya, tidak diketahui dari eh, apa namanya para sahabat yang mereka itu menggunakan kembali air yang sudah digunakan. Nah, mereka kan berdalil dengan tidak mengetahui, tidak diketahui. Itu kan berarti berdalil dengan ketiadaan ilmu. Ya, mereka tidak mengetahui ya adanya para sahabat itu yang menggunakan kembali. Nah, maka dibantah ya oleh para ulama yang menetapkan bahwa air mustahmal bisa digunakan. Ya, misalnya Ibnu Daqiqil Id ya, dia menjelaskan bahwa itu kaidah tadi itu. Ya ada ilmi laisa ilmu bil adam. Ketiadaan ilmu terhadap sesuatu bukan ilmu atas ketiadaan. Jadi tidak bisa dipastikan tidak ada. Karena bisa jadi ada yang lain yang mengetahui. Nah, faktanya justru ada hadis yang jelas bahkan Nabi sendiri kan ketika mandi mandi itu menggunakan bekas ya kan istrinya ya. Itu jelas sekali hadis itu yang menyebutkan. Ya, jadi ketiadaan ilmu terhadap sesuatu bukan ilmu atas ketiadaan. Nah, jadi tadi pikiran tidak mengetahui ya adanya kemustahilan. Itu kan belum belum menjadi ilmu bahwa itu pasti terjadi. Hanya pikiran itu tidak mengetahui itu mustahil gitu. Tapi apakah mungkin terjadi? Belum kuat untuk menyatakan kemungkinan terjadi. Kalau hanya sebatas menurut pikiran ya atau apa tidak tahu bahwa itu mustahil, nggak tahu ya nggak tahu ya, bukan ilmu yang namanya nggak tahu itu ya bukan ilmu gitu kan. Ada ilmu itu bukan ilmu. Nah, jadi berdalil dengan imkan zihni tadi itu tidak kuat. Ya, maka di sini beliau mengatakan wa adam ilmu bil imtina la yastaljimu ilma bil imkan. Oh, jadi tadi ketiadaan ilmu terhadap kemustahilan. Jadi pikiran tidak mengetahui bahwa itu tuh mustahil gitu. Maka dia tidak menuntut adanya ilmu terhadap itu benar-benar terjadi dalam kenyataan. Bal yabqa syai'u fi dini ghairu ma'lumil imtina. Ya, tetapi tetap perkara tersebut ya di pikiran itu tidak diketahui kemustahilannya saja. Nah, wala ma'lumul imkanil khariji dan juga tidak diketahui kemungkinan ya itu bisa terjadi dalam realita. Jadi belum ada ilmu justru kalau kalau seperti itu ada wal imkan inilah ya imkan ini itu hanya seperti ini saja. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala
Allah Subhanahu wa taala lam yaktafi fi bayani imkanil ma'al bihada. Ya Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup dalam menjelaskan kemungkinan terjadinya hari kebangkitan dengan cara berdalil seperti ini. Idh yumkin an yakuna syai'u mumtani'an walau li ghairihi. Karena ya mungkin saja bisa saja sesuatu itu mustahil terjadi walaupun oleh sebab yang lain ya, bukan secara zatnya. Wa illam ya'lam adzihnu imtina'ahu. Meskipun pikiran tidak mengetahui kemustahilannya. Karena tadi ya, jadi misalnya pikiran tidak tidak mengetahui itu tuh mustahil. Padahal dalam kenyataannya bisa saja itu mustahil. Ya, jadi sesuatu yang belum diketahui eh, kemustahilannya oleh pikiran ya belum tentu pasti terjadi. Ya, karena bisa jadi justru dia mustahil. Karena tadi tidak ada ilmu itu ya bukan ilmu. Tidak adanya ilmu itu bukan ilmu atas ketiadaan. Ya, nah tetapi apa yang digunakan ya bihila fil imkanil hadina berbeda dengan sesuatu apa yang dia kemungkinan terjadi dalam realita. Wa innahu idza ulima batala an yakuna mumtanian. Maka gugurlah dia menjadi sesuatu yang mustahil. Jadi maksudnya kalau dalam realitanya itu mungkin terjadi, ya kan? Ya, nah maka itu sudah apa? Ada bukti gitu, ada bukti dalam realita itu terjadi. Nah, maka hal tersebut, gitu ya, hal tersebut itu menjadi dipastikan mungkin terjadi juga. Ya, karena sudah ada contoh, sudah ada buktinya, gitu ya. Nah, inilah nanti yang digunakan oleh apa namanya Al-Quran. Jadi kalau sudah ada buktinya di dalam realita, maka dia tidak lagi jadi mustahil. Yaitu nanti dengan melihat kepada yang semisal ya, perkara yang semisal dengannya atau perkara yang lebih lagi. Sesuatu yang lebih saja terjadi ya, apalagi yang di bawah itu gitu kan. Nah, wal insan ya alamul imkan al khariji, manusia itu mengetahui ya sesuatu yang mungkin terjadi dalam realita tarotan bi ilmihi bi wujudi syai'i, terkadang ya dia mengetahuinya dengan keberadaan sesuatu tersebut. Watarotan, nah ini ya. Jadi kalau memang apa mengetahui secara langsung itu tuh ada itu terjadi ya udah itu kan jelas ya. Jadi bukan sesuatu yang mustahil. Bisa disaksikan langsung ya, didengar langsung, dilihat langsung. Nah, watarotan bi ilmihi bi wujudi nadirihi. Nah, ini. Nah, terkadang juga mengetahuinya itu dengan adanya yang semisal dengannya. Jadi yang semisalnya ini terjadi oh, karena dia semisal dengan yang ini, nah maka dia pasti akan terjadi juga gitu. Jadi melihat yang semisal nazir. Watarotan bi ilmihi bi wujudi ma huwa ablagu minhu. Nah, terkadang juga mengetahuinya dengan ada sesuatu yang lebih hebat dari itu. Kalau yang lebih hebat saja terjadi, apalagi dia yang di bawahnya. Nah, itu mengetahui mencapai ya kepada ilmu tersebut tuh melalui itu. Ya kan? Fa inna wujuda syai'i dalilun ala anna ma huwa dunahu aula bil imkani minhu. Karena keberadaan sesuatu itu menjadi dalil, menjadi bukti, ya petunjuk atas bahwa yang lebih rendah dari itu ya lebih utama lagi untuk mungkin ada. Gitu. Nah inilah cara seperti ini yang digunakan oleh Al-Quran untuk sampai kepada keyakinan bahwa hari kebangkitan itu ada. Maka di sini beliau menjelaskannya. Tsumma innahu idza bayana kauna syai'in mungkinan.
Kemudian sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala idza bayana kauna syai'un apabila ya menjelaskan keadaan sesuatu itu mungkin terjadi fala budda min bayani qudrati rabbi alaihi maka harus menjelaskan kekuasaan Allah terhadapnya. Ya, jadi Allah itu maha kuasa. Jadi sesuatu yang baik terjadi, yang mungkin terjadi, ya tentu Allah berkuasa atasnya. Ada kekuasaan Allah untuk apa namanya merealisasikannya. Ya, faila jika tidak, famujarodul ini biimkani. Ya semata mengetahui kemungkinannya, ya mungkin gitu ya. Itu terjadi layak fi imkani wukuhi. Tidak cukup untuk ya memungkinkan terjadinya ilam tu'lam kudratu rabbi ala dalika jika tidak diketahui kekuasaan Allah atas hal tersebut. Jadi memang tadi ya berdasarkan tak dalil gitu, petunjuk ya secara apa namanya akal kita bisa menangkap bahwa kita mengetahui meyakini bahwa itu mungkin terjadi berdasar bukti itu. Tapi itu belum cukup kalau tidak dijelaskan bahwa Allah itu berkuasa untuk apa namanya melakukannya. Nah, maka perlu dijelaskan bahwa Allah memiliki kekuasaan atas hal tersebut. Karena yang merealisasikannya adalah kekuasaan Allah. Nah, oleh karena itu ya fabayana subhanahu hadza kullahu bimisli qauli. Di sini beliau menyebutkan contoh-contoh ayat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya semuanya ini ya dengan yang semisal firman-Nya ya awalam yaru anallahu alladzi khalaqas samawati wal arda. Ini dijelaskan kekuasaan Allah dulu. Ya tidakkah mereka melihat bahwa Allah ya yang telah menciptakan langit dan bumi qadirun ya mampu ya ala an yakhluqa mislahum untuk menciptakan yang semisal mereka ja'ala lahum ajalan la raiba fihi fa'abadh dhalimuna illa kufura dan menjadikan ya ajal ya bagi mereka dan tidak ada keraguan padanya maka orang zalim itu tidak ada yang mereka inginkan ya kecuali kufur ingkar ya jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ya mampu ya menciptakan langit dan bumi artinya penciptaan yang lebih besar ya daripada manusia. Apalagi kan cuman dibangkitkan kembali, diciptakan kembali yang sebelumnya sudah diciptakan. Ya, itu lebih mampu lagi itu kan Allah untuk melakukan itu. Awalaisa ladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi ya mampu untuk menciptakan yang semisal mereka? Ya, tentu saja Allah itu Maha Pencipta yang Maha mengetahui. Ya, jadi ini kan dengan sesuatu yang lebih besar. Makanya tadi eh, banyak ciptaan-ciptaan Allah yang besar ya, langit dan bumi itu Allah mampu untuk menciptakan ya, apalagi ini manusia yang kecil untuk diciptakan untuk dibangkitkan kembali setelah kematian. Nah, berarti kan ini berdalil dengan sesuatu yang sudah terjadi, langit bumi kan udah ada. Ya, dengan sesuatu yang khariji tadi, imkanul khariji, sesuatu yang sudah terjadi dan bahwa itu lebih lebih besar, lebih hebat. Nah, maka tentu yang lebih rendah dari itu ya lebih mungkin lagi terjadi. Nah, inilah ada dalil yang digunakan oleh Allah. Waqauli ya atau ke yang sebelumnya. Dan firman Allah awalam yaru anallahu alladzi khalaqas samawati walam ya'ya walam ya'ya tidak payah ya, tidak lemah untuk menciptakan mereka atau menciptakan langit dan bumi itu. Ya, Allah tidak lemah untuk biqadirin ala ayyil mauta. Ya, bahwa Allah juga berkuasa ya untuk menghidupkan yang mati. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini kan adalah dalil-dalil ya, hujah-hujah akal yang berisi akal di situ bahwa sesuatu yang lebih besar saja sudah bisa terjadi gitu.
oleh Allah bisa dilakukan. Apalagi yang lebih rendah dari itu. Itu kan hujah akal. Ya. Jadi dalil nakal itu sudah mengandung hujah akal. Bahkan hujah akal yang lebih sempurna, yang lebih jelas. Wa qauli la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Fainau minal ma'lumi bibadahatil uquli, ya. Termasuk sesuatu yang diketahui menurut akal yang apa namanya, badihi, ya. Jadi badihi itu sesuatu yang tidak perlu dilakukan pemikiran yang lebih mendalam gitu. Jadi ditangkap ya pertama kali itu sudah bisa diterima. Makanya itu sesuatu yang fitrah. Badihi itu sesuatu yang doruri, itu fitrah yang Allah tanamkan, ya. Jadi sesuatu yang bisa langsung diterima tanpa harus diteliti dulu. Ya, jadi itu bibadah hati luku dengan akal yang badihi, ya. Annahol kasana a'dhu min halqi amsali. Ya, kita ketika misalnya dikatakan ya, langit dan bumi lebih besar daripada manusia, itu kan sesuatu yang pasti diterima oleh semua orang, ya, kelihatan sendiri. Ya, nggak ada orang yang sehat ya akalnya yang mengatakan manusia lebih besar daripada langit dan bumi, kan. Ya, itu sesuatu yang badihi, nggak usah diteliti lagi. Ya, wal qudra alaihi ablag, dan eh, apa namanya, kemampuan, ya, kekuasaan Allah untuk menciptakan manusia itu ya lebih kuat lagi. Wa anna hadzal aisar aula, dan yang lebih mudah ini lebih utama bil imkan wal qudrati min dzalika, ya, untuk mungkin terjadi, dan Allah berkuasa ya untuk menciptakannya daripada hal itu. Wa kadzalika listidlalu ala dzalika binasyatil ula. Nah, dalil berikutnya untuk membuktikan bahwa eh, hari kebangkitan itu bisa terjadi itu dengan penciptaan pertama. Kalau tadi dengan penciptaan yang lebih besar, ya, ya Allah mampu melakukan itu. Nah, ini dengan penciptaan pertama. Jadi manusia itu kan awalnya yang menciptakan kan Allah. Bahkan orang-orang kafir Quraisy kan ketika ditanya, mereka juga, siapa yang menciptakan langit bumi, siapa yang menciptakan, mereka meyakini itu. Tapi mereka nggak meyakini hari kebangkitan. Nah, itu kan nggak masuk akal, nggak sesuai akal sehat. Ya, karena penciptaan pertama ya tentu kan diciptakan sebelumnya belum ada gitu. Kalau membangkitkan itu kan sudah ada sebelumnya. Ya, makanya Allah mengatakan, ya, bimisli qauli wa huwa alladzi yabda'ul khalqa, dialah Allah yang memulai penciptaan, tsumma yu'iduhu, kemudian Allah mengembalikan lagi. Ya, menciptakan kembali, wa huwa ahwan, itu lebih mudah bagi Allah. Ahwan. Karena sudah ada contoh sebelumnya. Bahkan kan diciptakannya juga dari apa namanya, tulang ekor, ya, yang tersisa, dibentuk kembali oleh Allah. Melihat kalau ba'da dari, oleh karena itu Allah mengatakan setelah itu walawal masarul ala bis samawati wal ard. Nah, Allah memiliki apa namanya, permisalan yang lebih tinggi. Nah, ini yang menjadi apa, kiasul aula itu kan ini dalilnya coba. Jadi kalau apa namanya, memulai ya penciptaan saja Allah mampu dan itu lebih hebat, ya apalagi cuman menciptakan kembali itu kan. Kalau in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab, ya, dan seterusnya, ini juga sama. Jadi Allah berdalil dengan penciptaan pertama, ya, untuk eh, apa, membuktikan bahwa penciptaan kedua, ya, hari kebangkitan itu mungkin terjadi. Wakadzalika ma dzakara fi qouli, begitu juga yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil idhama wa hiya ramim. Ya.
Kul yuhyi hal ini mesti nyambung ya. Kul yuhyi hal ladzi anshaha awwal marrah. Jadi ketika itu akan dibangkitkan, jadi walaupun dia sudah hancur lebur gitu ya, tulang-tulangnya dan sebagainya. Siapa ya ketika orang misalnya nggak percaya, siapa yang akan membangkitkan lagi, gitu ya, menciptakan ini yang sudah hancur lebur? Nah, maka jawabannya ya katakan dia akan menghidupkan lagi. Itulah yang menciptakan pada kali pertama. Kan pada saat pertama kali justru belum ada apa-apa ya oleh Allah ciptakan. Ya. Al-ayat. Faina kalau ta'ala mayuhil izam wa hiya ramim qiyas hudifat ihda muqaddimataihi liduhuriha ya wal ukhra salibatun kuliah ya kurina maha dari luha wa huwal misul madrub alladzi dzakara. Ini apa namanya mantik ya boleh menjelaskan tentang mantiknya. Nah, ini kan mengatakan man yuhyil izam wa hiya ramim. Siapa yang menghidupkan ya tulang-tulang itu padahal dia sudah hancur lebur. Ini adalah kias yang dibuang salah satu mukadimahnya. Ya, salah satu premisnya ya dibuang karena memang dia jelas gitu lihat. Wal ukhra salibah kuliah dan yang lainnya ya itu salibah kuliah. Ya, salibah itu kan yang menafikan ya kuliah itu umum, suatu yang lebih umum. Ya, kuri nama disandingkan ya dengannya dari luha dulunya. Nah, ini adalah al-masal ya, perumpamaan yang dibuat yang Allah sebutkan ya dengan firman-Nya wa daraba lana masalan wa nasiya khalqu qala man yuhyil izam wa hiya ramim wa hadha istifham inkar ya mutaram lin nafi. Nah, pertanyaan ini adalah bentuk pengingkaran ya yang mengandung penafian ya ay la ahada yuhyil izam wa hiya ramim. Jadi eh, mereka mengatakan pertanyaan itu inkari gitu ya. Maksudnya tidak ada seorang pun yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur. Fa inna kauna ramiman yamno indau iyaha. Nah, ini kan dalil mereka ya di pedah ya. Karena keadaannya itu sudah hancur lembur ya. Menghalangi ya, mencegah ya di sisinya menurutnya ya ihyaha untuk menghidupkan kembali lima siriha ilaha lil yubsi wal burudati. Ya, karena dia akan kembali kepada kondisi kering dan dingin. Ya, jadi sesuatu yang hancur lebur itu berarti kering dan dingin, gitu ya. Ya, apa namanya kondisinya itu. Al munafiya lil hayat yang menafikan adanya kehidupan allati mabnaha alal harara wal rutubati. Ya, yang dasarnya ya pijakannya adalah panas dan basah. Ya, jadi kalau hidup itu berarti ada unsur panas dan basah. Ya, kalau yang sudah mati tadi sudah hancur itu kering dan dingin. Walitafaruqi azaiha dan karena sudah berpencar bagian-bagiannya waktilatiha dan apa namanya bercampur ya bercampurnya bagian-bagiannya itu bigoiriha dengan yang lainnya Waktu di mana? walinahwi dzalika Oh, minasyubhat saya dan kira Anda ada undangan Tanggul Humaid, temanmu itu. ya dan yang semacam itu dari subhat-subhat. Jadi itu kan mereka itu subhat. Jadi dianggap bahwa ini kan udah mati, udah kering, tadi udah apa namanya dingin gitu ya, nggak mungkin lagi berubah jadi hidup yang itu unsurnya beda. Ya unsurnya beda. Ya unsurnya panas dan apa namanya basah tadi itu ya. Buat takdir ya hadil izam romim dan asalnya dan apa namanya asalnya ya asal hujan mereka itu hadil izam romimun wala ahad yuhil izam.
Ya, tulang-tulang ini sudah hancur lebur dan tidak ada seorang pun yang menghidupkan tulang-tulang ini. Wahia romin, padahal dia sudah hancur. Falahan juhiha. Tidak ada seorang pun yang menghidupkan. Walakin hadis salibah kadibah. Nah, tetapi penapian ini jadi menafikan tidak ada seorang pun yang mampu menghidupkan tulang belulang ini. Ya, ini kadibah, ini adalah dusta. Wa madmunuha, dan kandungannya adalah imtina'ul hayat. Jadi mustahil itu hidup. Jadi mereka mengatakan itu mustahil hidup. Ya, jadi kan eh, apa namanya kaidah atau premisnya mereka itu kan setiap yang sudah ini kan kuliah ya, kalau dia kuliah pernyataan umum, jadi setiap itu menggunakan setiap yang sudah hancur lebur, ya tidak mungkin ada yang menghidupkannya lagi. Nah, itu salibah, salibah itu menafikan. Ya, kuliah salibah kan itu. Tidak mungkin ada yang menghidupkan kembali. Nah, justru premis ini adalah suatu yang dusta ya, suatu yang tidak benar. Wa bayyana subhanahu imkanahu min wujuhin, ya maka dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemungkinannya ya mungkin terjadi dari berbagai segi ya dengan penjelasan kemungkinan yang lebih jauh daripada hal itu. Wa abadu min dzalik wa qudrat, dan Allah mampu untuk itu, yaitu tadi yuhi haladzi ansya'a awal mar. Kalau tadi apa namanya hancur lebur, sedang berulang, berarti kan walaupun hancur lebur kan ada itu sisa-sisanya gitu. Nah, kalau Allah menciptakan pertama kali kan belum ada sama sekali. Ya, belum ada sama sekali gitu ya. Nah, justru itu yang lebih hebat saja Allah mampu. Aqad ansyaha minan turab, dan sungguh Allah telah menciptakannya dari tanah. Summa qala wa bikulli khalqin alim. Liyubayyana ilmahu bima tafarraqa minal eh, bima tafarraqa minal aza wastahala, untuk menjelaskan ya ilmunya, ilmu Allah Subhanahu wa taala ya dengan sesuatu yang sudah terpecah ya, terpisah-pisah ya dari bagian-bagiannya. Istahala ini apa ya? Oh, mungkin sudah apa namanya? Sudah berubah zatnya ya gitu ya, sudah hancur, sudah berubah. Ketika manusia apa tulang belulang itu berubah kan jadi tanah gitu ya, hancur, berubah zatnya. Jadi Allah tahu itu. Jadi ketika misalnya tuh manusia ya hancur, ya hancur lebur, terpisah-pisah bagian-bagian itu, bahkan kan ada ya Allah memerintahkan itu ya kepada Nabi Ibrahim ya, burung-burung itu kan dipotong-potong lalu ditempatkan di tempatnya. Nah, itu untuk membuktikan bahwa walaupun berpencar gitu ya, bagian-bagiannya itu ya Allah mampu untuk menyusunkan kembali ya. Cuma qala alladzi ja'ala lakum minasyajari akhdari nar. Ya, dialah yang menjadikan bagi kalian dari pohon yang hijau itu api ya. Fabayana annahu ahrajan narul harar ya bisa. Nah, ini juga untuk membantah tadi ya. Dasar pemikiran mereka ya ada unsur yang sudah kering ya dan apa namanya? Dingin itu nggak mungkin berubah. Nah, ini Allah menjelaskan bahwa justru dari pohon yang hijau, nah itu kan dingin kan. Pohon yang hijau itu api. Papain ana ahrajan narul haro ya bisa minal bari di rotbi. Di Allah mengeluarkan api yang panas dan kering dari sesuatu yang dingin dan basah. Ya. Padahal ablag fil munafat
Nah, itu lebih kuat lagi di dalam menafikan li'anna istima al-hararah wa rutubah aisar. Ya karena bergabungnya yang panas dengan yang dingin itu lebih mudah daripada bergabungnya yang panas dan kering. Ya warutubah takbalu minal infial mala takbaluhul yabusa atau yubusa ya. Jadi yang sesuatu yang basah itu bisa menerima adanya apa namanya infial itu terpengaruh gitu ya, mudah terpengaruh yang tidak diterima oleh yang kering. Ya. ليس من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجد. Cuma qala ya, kemudian Allah berfirman awalaisa alladzi khalaqas samawati wal ardi qadirin ala an yakhluqa mislahum. Ini yang tadi. Ya, bukankah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi itu berkuasa ya untuk menciptakan yang semisal mereka? Wa di muqaddimah ma'lumah. Muqaddimah ini diketahui bil badihati. Nah, tadi ya dengan sesuatu yang badihi walihadza ja'a fi istifhami takrir. Oleh karena itu datang ya di dalamnya dengan istifham ya pertanyaan yang menetapkan adalah ala anna dzalika mustaqarrun ma'lum ya yang menunjukkan bahwa hal tersebut itu menetap ya ada malum diketahui indal mukhatabi ya di sisi yang lawan bicara kama qala subhana wala ya'tuna bimasari illa jinaka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidak mereka mendatangkan dengan suatu masalah kecuali kami mendatangkan kepadamu dengan yang benar dan yang lebih bagus tafsirannya atau penjelasannya. Cuma bayana qudratahul amma biqouli kemudian menjelaskan kekuasaannya yang umum ya dengan firman-Nya ya innama amruhu idza arada syai'an yaqulu kun fayakun. Ya, kalau menginginkan sesuatu itu ya hanya mengatakan kun jadilah ya maka terjadilah. Wa fi hadzal mawdi wa ghairi min min al-asrar wa bayan al-adillah qat'iyah al-matalib diniyah ma laysa hadzal mawdihu wa innamal ghadu at-tanbih. Nah, dari tempat ini ya dalam konteks ya pembicaraan ini dan yang lainnya daripada Al-Qur'an dari berupa rahasia-rahasia dan penjelasan dari yang qat'i ya terhadap pembahasan agama ya yang bukan di sini tempatnya. Jadi maksudnya beliau tidak mengemukakan semua ya. Ya, innamal ghadu atanbi tujuannya ini hanya untuk memberi peringatan lah ya atau perhatian ya maksudnya sebagai contoh saja. Sebagai contoh saja. Wa kadzalika masta'malu subhana fi tanzihi wa taqdisi amma adhafuhu ilaihi minal wiladati sawa'un sammauha hisiyatan aw aqliyatan. Nah, ya. Kemudian beliau memberi contoh lain ya. Kalau tadi dalil akal ya dengan untuk terjadinya hari kebangkitan. Nah, di sini beliau memberi contoh lain ya dan begitu pula apa yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan dalam mensucikan dirinya. Ya, mensucikan dirinya dari yang mereka nisbatkan, ya mereka sematkan kepada Allah, ya berupa kelahiran, ya di mana sama saja mereka menamakannya itu hisia atau akliyah. Ya, jadi secara hissi ya, secara fisik ya ada zatnya, lahir anak gitu ya, atau akal, secara akal. Kama tazumun nasara min tawaludil kalimah. Sebagaimana yang diklaim ya oleh orang Nasrani dari lahirnya kalimah ya alati ja'aluha ka jauharul ibni yang mereka menjadikan sebagai esensi dari anak. Jadi dari kalimah apa namanya
kun itu ya, kalimah yang Allah ucapkan ya, itu dianggap sebagai esensi yang lahirnya anak ya. Min wa kama tajumul falasifa as-sabiun. Begitu juga sebagaimana yang diklaim oleh para ahli filsafat ya, sobiun ya, sobiah ya, min tawalud ukul asyro, dari lahirnya akal-akal yang 10. Nah, ini mereka menyebutnya sebagai akal. Nah, akal ini juga kan menurut para ahli filsafat itu sebagai sesuatu yang muncul gitu ya, emanasi ya, atau disebutnya faid ya. Faidul Rabbani ini juga nanti yang digunakan oleh para sufi. Ya, para sufi itu apa namanya, bahwa alam ini adalah sebagai pancaran gitu dari ilahi. Sebenarnya kan itu pada akhirnya sama, menganggap bahwa alam ini dilahirkan oleh Allah, bukan diciptakan. Jadi Allah ada, maka makhluknya pun ada gitu. Jadi itu kan paid ya, atau emanasi ya, pancaran. Itu jadi bukan, jadi airnya bukan diciptakan kalau begitu. Dilahirkan ya. Sebenarnya ini bahasa secara jelasnya sebenarnya ya mengatakan dilahirkan. Di alam itu jadi dilahirkan oleh Allah. Ya kan? Nah, kalau para ahli filsafat itu kan menyebutnya dengan ada akal yang 10. Ukul asyra ya, nufus falakiyah tis'ah gitu ya. Allati hum muntaribuna fiha, yang mereka itu apa namanya, merasa ragu-ragu ya, tidak pasti di dalamnya apakah itu jauhar atau arod ya, itu apakah jawahir atau arod ya, esensi ya dari sebuah zat ya, ataukah memang sifat ya. Arod itu kan sifat ya. Sifat-sifatnya ya. Maka dia jalun ukul bimazilati zukur. Nah, terkadang mereka menjadikan akal-akal itu seperti zukur, anak laki-laki, anak laki-laki. Wa nufus bimanzilatil inas ya, dan jiwa itu apa namanya, sama dengan perempuan, anak perempuan. Ya, wa yaj'aluna dzalika aba'ahum wa ummahatuhum wa aliyatuhum albabum al-qaribah. Ya, dan mereka menjadikan hal itu sebagai ayah-ayah mereka ya, ibu-ibu dan sembahan mereka yang dekat. Wa ilmuhum binufus adhar ya li wujudil haraka ad-dawriyah adalah alal haraka iradiyah adalah ala nafsil muharrikah, lakin aktsaruhum yaj'alun nafsul falakiyah ardan la jawharan wa iman binafsihi. Jadi ini kan adalah apa yang diyakini oleh para ahli filsafat itu ya. Dan ilmu mereka terhadap nafs ya, terhadap jiwa itu lebih jelas, dan karena keberadaan ya, pergerakan yang berputar ya, yang menunjukkan kepada pergerakan kehendak ya, yang menunjukkan kepada jiwa yang menggerakkan. Tetapi kebanyakan mereka menjadikan ya jiwa falakiyah tadi itu sebagai arodon ya, arodon ya, yaitu apa namanya, atribut ya, atau sifat, bukan jauhar, bukan esensi yang berdiri sendiri ya, iman binafsi. Karena sifat atau atribut itu kan sesuatu yang melekat pada zat ya. Kalau zat itu kan berdiri sendiri gitu kan. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh para filsafat itu kan sama aja, mereka mengatakan bahwa akal-akal tadi itu ya, atau kemudian kan apa, menjadi makhluk kan pada akhirnya itu lahir dari Tuhan gitu ya, pancaran Tuhan. Nah, maka ini juga sama ya, mirip dengan yang dikatakan oleh orang-orang musyrik Arab. Wadzalika syabihun ya biqauli musyrikil Arab wa ghairihim ya, dan selain mereka alladzina ja'alu banin wa banat, yang menjadikan untuk Allah ada anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau para ahli filsafat tuh tadi ya, akal-akalnya itu anak laki-lakinya. Ya, nufusnya itu banatnya.
Qala ta'ala wa ja'alu lillahi syuraqa'al jin wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banat ya bighairi ilmin subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Wa qala ta'ala la inna min ifkihim la yaqulun ya itu adalah kedustaan mereka wa radallahu wa innahum lakadzibun. Wa kanu yaqulun al malaika banatullah. Mereka mengatakan malaikat itu adalah anak perempuan Allah kama yaz'amu haula sebagaimana para ahli filsafat itu mengklaim ya anal ukul awil ukul wa nufus hiyal malaika. Wahia mutawalidatun anillah dia dilahirkan dari Allah. Faqala Allah Ta'ala wa ja'aluna lillahil banat subhanahu wa lahum ma yashtahun. Yatawaru minal qaum min su'i ma busyira bihi ayumsiku ala hunin am yadusu bitrob ala sama ini berkaitan dengan anak perempuan ya ketika lahir dari di orang-orang jahiliyah itu mereka merasa malu ya. Itu mereka kubur ya hidup-hidup. Ya lilladzina la yu'minuna bil akhirati mislu sawu wa lillahi masul Allahul azim. Ila qawlihi wa yaj'aluna lillah ma yakrahuna wa tasbihu alsinahum al-kadhib anna lahum husna la jarama anna lahum nar wa nahum pratun wa qala ta'ala mitakhadha mimma yakhluqu banat wa asfakum bil banin ya dan seterusnya. Ini panjang ya ayat-ayat. Ya dan mereka menjadikan malaikat yang mereka adalah ibadur rahman inasan ya sebagai anak perempuan. Ya, bahkan kan mereka awal alakum dzakar wal unsa ya. Ya, kalau anak laki-laki itu mereka bangga ya dianggap itu kemuliaan, kehormatan, tapi malah kepada Allah di apa? Dinisbatkan anak perempuan gitu ya. Ya alakum dzakaru walahul unsa. Tilka idzan qismatun jairah ya, itu adalah kezaliman ya. Wa ghairu dzalika fil Quran dan yang selain itu di dalam Al-Qur'an. Wabayana maka Allah SWT menjelaskan anna rabbal khaliq aula bi an yunazzah anil umurin naqisah ya. Jadi ini kesimpulannya bahwa Allah Rabb al-Khaliq ya itu lebih utama untuk disucikan dari perkara-perkara yang kurang ini minkum dari kalian. Pakaifa taj'aluna ma takrahun. Kalian kan nggak suka punya anak perempuan gitu ya. Ya kenapa malah disematkan kepada Allah? An yakuna lakum wa tastahifuna min idafatihi ilaikum. Kalian merasa rendah. Ya itu dinisbatkan kepada kalian ma'ana waqi'un padahal itu terjadi ya la mahala ya. Bukan sesuatu yang mustahil. Ya bahwa kalian itu ya punya anak perempuan itu pasti terjadi. Wala tunazihunahu andalika kalian tidak mensucikan hal itu mensucikan Allah dari hal itu watan funahu anhu ya dan menafikannya darinya. Wa huwa ahqqu binafsil makruhat al munaqqasat. Ya dia lebih berhak untuk dinafikan hal-hal yang tidak disukai yang kurang minkum dari kalian. Kadzalika qauluhu fit tauhid wa rabbalakum masalan min halakum min mamalakat ayman min syurakai ma fi marazaqnakum fa antum fi sawa tawafuna kahifatikum anfusakum. Fi qawli fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum wa fi qawli wala tuhriju anfusakum min diyarikum ila qawli thumma antum haula taqtuluna anfusakum fa inal murad fi hadhihi kulli min naw'in wahid. Ya, yang maksud dalam ini semua adalah satu macam pabayana subhana anal makhluk la yakunu mamluku syariku fi malau hatta yaku mamluku kama yaku nadhirahu. Ya bahwa makhluk itu ya tidak mungkin yang menjadi di bawah kekuasaan Allah itu menjadi syarikatnya. Ini kan tadi menjelaskan kata apa?
anfusakum ya, pada diri kalian. Jadi di sini sebenarnya ingin menjelaskan makna kaifatikum anfusakum ya, seperti kalian takut ya terhadap diri kalian sendiri. Maksudnya tak sebagian takut kepada sebagian yang lain, bukan takut terhadap diri sendiri. Maksudnya antara satu dengan yang lain, gitu ya. Nah, ini juga apa namanya bahasa atau kata diri membunuh diri sendiri, maksudnya kan bukan bunuh diri, tapi membunuh antara satu dengan lain, yang lain. Jadi bahasa anfusakum itu maksudnya. Jadi beliau ingin menjelaskan contoh-contoh dalam ayat lain ya, penggunaan kata anfusakum itu maksudnya satu sama lain gitu ya. Laula itu sami itu dan al-mu'minu wal mu'minat bi anfusihim ya. Jadi satu sama lain. Tal wala talmizu anfusakum. Ini ada mimnya hilang ya. Anfusakum ya. Ya, jadi jangan melecehkan diri-diri kalian, kan bukan berarti menghina diri sendiri, tapi satu sama lain gitu maknanya. Ya, betul Bu Ira Bering, faktur membunuh diri kan satu sama lain, bukan bunuh diri sendiri kan. Dan seterusnya ini contoh-contoh ayat yang misalnya. Bal tam taniuna an yakuna al-mamluk lakum nadhiran. Pakai patadun li anta ja'alu ma huwa mahluki wa mamluki syarikan li. Ya, kalian menolak bahwa yang dikuasai ya di bawah kalian itu kan sebagai yang apa semisal dengan kalian. Jadi kalian kan tidak mau ya diserupakan dengan bawahan gitu ya, dengan rakyat. Kalian menjadi raja ya, menjadi pemimpin, kan nggak mau disamakan. Nah, bagaimana mungkin kalian ini merasa ridho ya, rela ya, bagiku kalian menjadikan yang itu makhlukku, kata Allah ya, ada dalam kekuasaan itu sebagai syarikat bagiku. Ya, yang apa namanya? Ya, yadu ini harusnya ya di yuda wa yuba. Oh ya, yuda yang di apa? Di dimintai ya, yang dimintai yang apa di berdoa kepadanya dan diibadahi ya, kama uda wa uba, sebagaimana aku ya dimintai doa ya atau apa ya, berdoa kepadanya dan diibadahi ya, kama kanu ya kulun, sebagaimana mereka mengatakan fitalbiati melabai kala syarik kalak ila syarikan huwalak. Nah ini kan orang-orang musyrik talbiahnya ditambah-tambah ya, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang memang milikmu. Ini ila syarikan huwalak tamliku wa ma malak wa hadza babu asim jidan laisa hadza mawdu'. Ya, jadi apa namanya, ini logika ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini ya ketika mensucikan ya dirinya dari apa namanya, dari memiliki anak ya, dari adanya sekutu gitu ya. Nah, itu kan dengan menggunakan logika. Kalau kalian tadi ya tidak ridho ya dengan anak perempuan dan sebagainya, bagaimana mungkin kalian menisbatkan kepada Allah? Ya, dalam masalah tadi ya sekutu, yang kalian saja nggak ridho ya disamakan ya dengan bawahan kalian. Kenapa kalian menyamakan dengan Allah ya? Allah dengan makhluknya. Nah, ini kan logika ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, menjelaskan hal itu dengan logika ya, akal sehat. Nah, jadi ini di antara contoh yang Ibnu Taimiyah ya sebutkan bahwa Quran itu ya nas ya, dalil nakal itu ya sudah mengandung hujah akal yang lebih kuat, yang lebih jelas gitu ya.
daripada yang digunakan oleh para ahli kalam dan filsafat. Wa innamal gharu tanbih, ya tujuannya ini hanya untuk memberi peringatan saja. Ya contoh saja ya ala anna fil Qur'ani wal hikmatin nabawiyah, dan bahwa apa yang ada dalam Quran dan hikmah nabawi ya sunnah Nabi gitu ya amatun. Nah, itu umum, atau apa namanya, ala anna fil Quran amatu usulidin ini mudah-mudahan boleh keumuman atau keseluruhan usuluddin minal masail wad dalail ya. Jadi sudah cukup, sudah mengandung bahwa akidah yang dijelaskan oleh Quran dan Sunnah itu sudah mengandung masail dan dalailnya. Alati tasaiku antakuna usulan, yang dia itu berhak untuk menjadi pokok-pokok agama. Jadi bagaimana mungkin ya kan Allah menjelaskan kepada manusia ya akidah-akidah itu ya, tanpa melibatkan akal ya yang diberikan hujah-hujah ya kepadanya. Jadi bagaimana mungkin bisa diterima oleh manusia ya kalau itu nggak dijelaskan dari si logikanya. Nah, jadi logika-logika yang sudah jelas di dalam nas-nas inilah justru yang harus dijadikan pegangan. Gitu ya. Kalau logika-logika lain yang diambil diadopsi dari yang lain ketika ternyata bertentangan, ya, nah itu yang harus kita tolak. Gitu ya. Baik, alhamdulillah ya, Kak sekalian, kita sudah menyelesaikan ya pembahasan ya, apa namanya di antara ya contoh-contoh hujah akal yang terdapat di dalam nas-nas Al-Quran ya. Kita cukupkan kajian kita malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Qul qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.